Yahoo, minasan, welcome back again with Mr. K di sini. Jumpa lagi di One Punch Man chapter reaktor baru yang kayaknya sebenarnya telat sih, tapi gak apa-apa lah. Biasa kan, telat kan. Oke, seperti biasa Mr. akan bawakan react One Punch Man kali ini dengan point by point. Jadi tanpa menunggu banyak waktu lama, monggo enjoy the content G. Let's go. Kunci dari kekuatan Garou. Yaps, poin pertama, kunci dari kekuatan Garou. Meski udah mendapatkan kekuatan dari God dan kekuatan yang diberikannya pun tentu gak main-main, tapi ternyata yang memiliki peran besar dalam membuat Garou sampai memiliki potensi squad sekarang adalah berkat teknik Water Stream Rock Smashing yang dia pelajari dari Bang. Soalnya di sini kita akhirnya dijelasin kalau teknik pukulan milik Bang itu mengambil ilmu dari aliran energi dan bagaimana cara merasakan sekaligus menjadi satu dengan aliran tersebut. Makanya setelah Garou dikasih kekuatan oleh God, dia tiba-tiba mendapatkan pengetahuan akan aliran semua energi beserta sifat dari kekuatan alam semesta. Belum lagi ditambah teknik peniru miliknya yang kita ketahui Garou bisa meniru kekuatan atau teknik milik orang lain dan membuat kekuatan itu menjadi lebih kuat. Di momen ini juga dijelasin kalau kemampuan itu adalah kemampuan tingkat lanjut atau perkembangan dari seni bela diri aliran tinju air milik Bang. Ya, Garou memang gak perlu dipungkiri lagi memiliki bakat yang luar biasa dalam mempelajari seni bela diri guys. Tapi kita juga gak boleh lupa kalau orang yang bisa membuat Garou memiliki kemampuan segila itu adalah Silver Fang yang merupakan gurunya. Cara kerja kemampuan God. Well, selain kemampuan Garou yang dijelasin cukup detail, di chapter terbaru kali ini kita juga akhirnya dikasih sedikit clue tentang bagaimana cara kerja dari kemampuan God dan apa tujuan dari dia memberikan kemampuannya kepada orang lain. Kalau dilihat-lihat dari perkataan God yang bilang meskipun dia gak menyentuh tangan Garou, kayaknya salah satu caranya untuk menyalurkan kemampuannya ke orang lain, God sendiri harus melakukan kontak fisik atau lebih tepatnya menggenggam tangan si target. Tapi di sana ya kayaknya gak perlu sampai menggenggam pun, God udah bisa memberikan kekuatannya. Soalnya setidaknya tangan Garou dan God udah saling bersentuhan. Lalu selain itu ya, cara yang dipakai God untuk bisa menyentuh tangan sang target kemungkinan besar adalah berubah menyerupai orang yang disayang atau paling berjasa di mata si korban. Makanya setiap orang pastinya bakalan melihat orang yang berbeda-beda. Dan untuk kasus Garou sendiri, orang yang muncul di hadapannya adalah mantan gurunya sendiri. Terus tujuan dari God juga sepertinya berhubungan sama keinginannya untuk mengendalikan sang target yang dia kasih kekuatan. Namun entah itu semua hanya semata-mata mengendalikan mereka doang, atau nantinya God juga bakalan mencoba mengambil alih tubuh dari targetnya. Sayangnya kita masih belum bisa mengetahui lebih jelas apa yang sebenarnya God inginkan jika dia udah mendapatkan avatarnya itu. Apakah God ingin membuat pasukannya sendiri atau apa sebenarnya yang dia coba lakukan? Cuman entah apa benar yang dikatakan oleh Garou kalau dirinya sepertinya berhasil mencegah God untuk mengendalikan dirinya, atau mungkinkah Garou juga nantinya bakal di bawah pengaruh dari God. Tapi kalau kita ingat-ingat lagi sama apa yang telah terjadi ke Homeless Emperor di mana dia bisa mati seketika, kayaknya hal ini juga yang coba dicegah terjadi kepada Garou. Karena gak lucu juga kan kalau ujung-ujungnya Garou malah tiba-tiba mati gara-gara dia ingin membicarakan perihal God. Munculnya simbol kejahatan absolut. Keberhasilan Garou dalam mendapatkan kekuatan dari God ngebuat ini karakter emang bener-bener jadi overpower banget. Tapi emang sayang aja yang ada di hadapan si botak ya, kuatnya minta ampun. Jadi kadang karakter yang punya kekuatan gila pun gak kelihatan bisa ngasih perlawanan waktu bertarung melawannya. Cuma ngomong-ngomong tentang perlawanan, harusnya Garou udah ngasih yang terbaik yang bisa dia miliki. Secara saat ini ya, Garou bisa menguasai semua aliran energi yang ada di dunia, bahkan ngebuat ledakan nuklir aja kayak hal yang enteng buat dilakuin. Tapi satu hal yang unik, selain kita dikasih lihat bagaimana Psychos ternyata masih hidup, dia jadi saksi kalau kekuatan dari Homeless Emperor dan milik Garou ternyata memiliki kesamaan, dan itu tentu berhubungan sama kekuatan surgawi yang mana merupakan pemberian dari God. But kita fokus lagi ke gimana Garou menyerang si botak dengan sangat gila-gilaan. Bahkan dia sampai meniru pukulan beruntun normal milik Saitama, yang mana sampai ngebuat si botak sampai bisa terlempar. Karena ketika mereka berdua saling menyerang, Saitama juga terkena pukulan di tengah-tengah pertarungannya gitu. Terus menariknya gak cuma hal itu aja yang ngebuat Garou terlihat sangat kuat kali ini. Soalnya meski masih sebatas baju saja, tapi siapa yang menyangka kalau si botak sampai bisa kelihatan compang-camping kayak gitu. Ya bedain lah, kalau di anime lain mungkin karakter utamanya udah berdarah apa gimana kan, tapi si botak ini kita tahu layaknya seseorang yang gak pernah bisa tersentuh atau bahkan terluka. Makanya bisa membuat baju dari Saitama jadi rusak, harusnya udah jadi kebanggaan tersendiri. Wong gak semua orang bisa ngelakuin hal itu saat sedang bertarung melawan Saitama.
Dan terakhir tentu aja sekaranglah saatnya yang paling pas buat si botak untuk serius. Kalau di pertarungan sebelum-sebelumnya, dia selalu bisa mengalahkan musuhnya dengan satu pukulan saja. Lalu belum ada juga satu orang pun yang bikin si botak sampai super duper serius banget. Belum ada. Kayaknya kalau bukan sekarang, kapan lagi kan kita bisa ngelihat si botak akan serius dalam bertarung untuk pertama kalinya. Ya, meski ada gangguan dalam dirinya yang ragu karena Saitama udah berjanji gak bakal melukain Garo. Tapi kita semua tahu kalau si botak udah kesel, kadang-kadang dia juga bisa kelepasan dan berbuat sesuka hatinya. Soalnya yang pasti si botak emang masih jauh berada di atas Garo. Meski Garo saat ini sudah berada di puncak potensi dari kekuatannya. Kalau kita perhatiin di momen saat para pahlawan lainnya mulai berlarian, dari situ kita tahu kalau kekuatan dari Garo masih bisa dirasakan dan diukur oleh seseorang. Sehingga orang yang merasakannya akan tahu kalau Garo memiliki kekuatan yang sangat luar biasa. Tapi di sisi lain berbanding terbalik sama kasus si botak, dimana sejak awal kita dilihatin aja Saitama selalu dianggap remeh karena orang-orang gak bisa merasakan kekuatan asli yang dimiliki oleh Saitama, saking besarnya kekuatan yang dia miliki. Harusnya dari momen itu aja kita bisa mengambil kesimpulan kalau ada keanehan mengapa orang sekuat si botak gak bisa dirasakan oleh orang-orang di sekitar. Berbanding terbalik dengan Garo yang di sisi lain malah bisa ngebuat para pahlawan kocar kacir gak karuan. Menarik buat ditunggu emang apa yang akan dilakukan oleh Garo selanjutnya. Khususnya setelah dia merasa kalau dirinya udah menjadi sang kejahatan absolut seperti yang dia idam-idamkan sebelumnya. Tapi di satu sisi yang bikin gregetan pastinya momen kita menunggu apa yang bakal dilakuin oleh si botak setelah ada orang yang bikin dia kesal. Karena selama ini Saitama tentu gak melihat Garo sebagai seorang monster, melainkan dia hanya menganggap atau membuat lelucon ke Garo kalau dirinya hanya berpura-pura menjadi monster saja. Well, kita sabar tunggu aja kejutan apa lagi yang akan hadir selanjutnya. Soalnya buat kalian yang udah ngikutin versi one-nya ya, tentu juga sadar kalau timeline saat ini udah berubah cukup jauh. Makanya kita gak bisa nebak-nebak apa yang bakalan terjadi next. So, segitu aja buat konten react One Punch Man chapter terbaru. See you again next time. Adios di Caramelo, stay safe everyone. Salam anime.